Selamat datang kembali dalam video materi manajemen pengetahuan. Welcome back to Knowledge Management. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai siklus manajemen pengetahuan terintegrasi, yang merupakan penggabungan dari berbagai model manajemen pengetahuan yang diintegrasikan menjadi 3 bagian agar mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Menurut Darkir, siklus manajemen pengetahuan terintegrasi terdiri dari penangkapan dan penciptaan pengetahuan yang kemudian diakses dan dimuat sehingga dapat dibagikan dan didiseminasikan atau disebarkan, kemudian dikontekstualisasi menjadi akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Siklus ini berulang terus karena terus diupdate, pengetahuan tidak akan pernah ada habisnya, oleh karena itu siklus ini akan terus berulang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang knowledge capture and codification, penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, proses kodifikasi dan penangkapan pengetahuan adalah proses penangkapan, penciptaan pengetahuan yang tergantung pada jenis pengetahuan yang dikelolanya. Jenis pengetahuan tacit perlu di-capture atau ditangkap, sedangkan jenis pengetahuan implisit perlu diorganisasikan atau dikodifikasi. Dalam menangkap dan mengkodifikasi pengetahuan, ada suatu matriks yang disebut dengan matriks tahu tidak tahu oleh Fra Paulo tahun 2004. Matriks ini menyatakan hubungan antara sumber-sumber informasi dan keadaan pengguna pengetahuan. Matriks ini dibagi menjadi 4 bagian. Di sel yang paling pertama, di kiri atas, known dan known. Kita punya pengetahuan dan kita sudah tahu bahwa kita tahu. Yang di kanan atas adalah known dan unknown. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Karena kita sudah tahu bahwa kita belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka kita dapat mulai mencari pengetahuan tersebut, mencari sumber-sumber pengetahuan tersebut, baik yang berupa tacit maupun implisit. Area yang benar-benar perlu kita kembangkan adalah area yang nomor 3, yaitu kiri bawah. Kita tidak tahu bahwa kita sudah tahu sebenarnya. Dalam hal ini, kita tidak tahu bahwa informasi itu kita sudah punyai. Dalam organisasi kita sudah ada orang yang memiliki pengetahuan tersebut, tapi karena pengetahuan dalam organisasi tidak dimanage dengan baik, maka banyak yang tidak tahu bahwa pengetahuan itu sudah ada sebenarnya dalam organisasi tersebut, berupa tacit knowledge biasanya. Disinilah kita sangat memerlukan manajemen pengetahuan. Di area yang keempat, sama-sama tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Karenanya, perlu dikembangkan lagi manajemen pengetahuan sehingga semuanya bisa menjadi di sel yang pertama. Kita tahu tentang sesuatu dan kita tahu bahwa kita sudah tahu. Jadi semuanya terbuka. Selanjutnya, ada 4 urutan atau 4 langkah dalam menangkap pengetahuan tacit, disebut dengan 4I. Jika Anda ingin mengingat kembali apa bedanya pengetahuan tacit dengan pengetahuan eksplisit, saya sediakan link videonya di deskripsi. 4 tahapan ini berurutan terdiri dari intuiting, mengintuisi. Jadi segala sesuatu kita mulai dengan intuisi ini dulu. Intuisi terbentuk karena adanya pengalaman. Orang yang sudah memiliki tacit knowledge yang baik, yang sudah terbentuk dari tahun ke tahun berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keterampilannya, akan bisa mengintuisikan sesuatu. Dia tidak perlu lama berpikir, dia sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu, dan itu menjadi intuitif. Dalam hal ini, intuisi mereka sudah terbentuk dan sudah tajam, itulah yang kita perlu capture. Langkah yang kedua adalah interpreting, menginterpretasi, baik data, informasi, sehingga menjadi knowledge. Knowledge ini kemudian bisa menjadi wisdom dalam perusahaan atau organisasi kita. Hasil penerjemahan atau interpretasi itu kemudian diintegrasikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita sudah punyai sebelumnya dalam organisasi, sehingga dapat lebih membangun siklus pengetahuan, model pengetahuan dalam organisasi kita. Dan langkah yang terakhir adalah menginstitusionalisasinya, institutionalizing. Bagaimana agar semua proses ini dapat terangkum dalam suatu organisasi yang terencana, yang baik, sehingga knowledge itu tidak kabur. The knowledge doesn't escape out from our organization. Ini adalah gambaran model 4I. Nah, ada 3 level organizational learning, ada level individu,
Ada level kelompok atau grup, ada level organisasi. Perlu ditekankan di sini, ada 3 level kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, mengintuisi atau menghadiri sesuatu. Hadirkan dulu pengetahuan tersebut. Baik itu dari nanti hasil wawancara, observasi, apapun caranya. Kemudian kita bisa lakukan eksperimen-eksperimen supaya pengetahuan ini lebih bisa dikembangkan. Dan setelah itu menjadi sesuatu yang lebih dikembangkan dalam organisasi, kita institusionalisasi dan kita lembagakan supaya pengetahuan ini tetap ada dalam lembaga atau organisasi kita. Inilah siklusnya, dan tentunya kita terus ingin mendapatkan feedback atau umpan balik, dan kita mendapatkan umpan terusan atau feed forward. Kita selalu berpikir ulang, setelah kita berpikir ulang, kita maju. Dan demikian seterusnya, ini menjadi suatu siklus. Seperti sudah disampaikan tadi, bahwa knowledge capture ada pada level individu, level kelompok, dan level organisasi. Dalam level individu dan grup itu masih mirip ya, ada 3 jenis caranya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah menginterview, mewawancara para ahli, yang bisa saja sudah ada dalam organisasi kita sendiri, atau ada pada organisasi mitra, atau pada organisasi lainnya. Yang kedua adalah belajar dengan cara diberitahu. Yang ketiga adalah belajar dengan mengobservasi. Wawancara atau tanya jawab dengan para ahli dapat berbentuk storytelling, structured interview atau wawancara terstruktur, dan juga ada teknik-tekniknya. Learning by being told, belajar dengan diberitahukan atau diinstruksikan, dimulai dengan individu melakukan wawancara, kemudian mengekspresikannya ulang. Mereka mengulang pengetahuan yang diberitahukan oleh para perekayasa tadi, atau knowledge engineer, dan kemudian si perekayasa akan mengklarifikasi dan melakukan validasi terhadap pengetahuan tersebut. Misalnya, kita perlu suatu sistem informasi baru dalam organisasi kita. Dan kita tidak melakukannya in-house, melainkan kita kontrakkan kepada orang luar. Jadi mereka yang menciptakan knowledge engineer-nya. Kemudian mereka latihkan kepada kita. We are learning by being told. Kita diberitahukan atau diinstruksikan sehingga pengetahuan ini nanti tidak escape dengan mereka. Begitu mereka selesai dengan kontrak mereka, ini nanti dapat kita kembangkan, dapat kita maintain sendiri. Learning by observation, belajar dengan observasi atau pengamatan, dilakukan dengan melakukan pengamatan pada objek atau subjek yang ingin kita dapatkan pengetahuannya. Tacit knowledge banyak sekali dapat kita capture atau dapat kita tangkap melalui wawancara. Ada 2 jenis. Yang pertama namanya structured interview. Wawancara terstruktur dengan 2 jenis pertanyaan. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka mengizinkan sumber informasi untuk mengeksplor lebih apa yang dia ingin sampaikan. Sedangkan pertanyaan tertutup biasanya lebih bersifat menjawab ya atau tidak, menyebutkan seperti itu. Ada beberapa teknik khusus yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah paraphrasing, yaitu memparafrase atau menyatakan ulang apa yang barusan disampaikan oleh para ahli tersebut. Sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan pengetahuan tersebut. Apalagi ketika dalam interview ini kita nanti rekam. Sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa kita sendiri dan kita bisa dapat menangkap pengetahuan tacitnya dengan lebih baik. Cara lainnya adalah dengan mengklarifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau follow-up questions. Dan yang terakhir adalah dengan men-summarize atau membuatkan kesimpulan atau summary. Di sini berbeda sedikit dengan paraphrasing. Kalau paraphrasing, misalnya dia menyampaikan suatu kalimat atau suatu kumpulan kalimat, kita juga menyampaikan dengan panjang yang lebih kurang sama. Kalau summarizing, mereka menyampaikan suatu kalimat paparan mungkin sepanjang 5 menit, 10 menit, tapi kita summarize inti-intinya saja mungkin bisa 1 menit. Mengenai stories, tentunya salah satu sifat manusia adalah kita suka sekali dengan storytelling. Kita suka diceritakan dan kita suka bercerita. Kegiatan ini membuat sesuatu itu lebih terasa lebih manusiawi. It's humanizing. Dan bisa jadi memberikan a new level of understanding. Pemahaman pada level yang lebih tinggi. Biasanya dalam suatu cerita pasti ada protagonisnya. Dan biasanya kita terbawa dengan cerita tersebut bahwa suatu organisasi atau suatu orang sebagai protagonis yang spesifik oleh individu atau organisasi tersebut bisa menjadi pahlawan-pahlawan kita dalam tanda kutip. Sehingga kita bisa belajar dari sana ada hal-hal hikmah yang kita bisa dapatkan dari cerita-cerita tersebut.
Sementara itu, dalam level organisasi, tacit knowledge capture atau penangkapan pengetahuan tacit terdiri dari 4 hal. Yang pertama namanya grafting, yaitu migrasi pengetahuan antar perusahaan. Kita belajar tentang sesuatu dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Misalnya ada 2 perusahaan yang merger atau akuisisi, otomatis kita harus berusaha menangkap pengetahuan dari perusahaan yang di merger atau akuisisi tersebut. Jenis kedua disebut dengan vicarious learning atau belajar dengan memperhatikan. Proses belajar dengan mengamati, mengimitasi, meniru proses, teknik atau prosedur tertentu dari suatu perusahaan yang kita amati tersebut. Belajar vicarious sering disamakan dengan belajar sosial atau social learning. Kadang-kadang kita melakukan perbandingan atau benchmarking, di mana kita dapat mengadopsi best practices dari mereka yang sudah sangat unggul dalam industri kita. Mungkin kita adalah pendatang baru dalam suatu industri, kita bisa belajar best practices dari mereka yang sudah paling mapan. Pembelajaran juga bisa bersifat experiential atau dengan mengalaminya sendiri. Kita belajar dengan melakukan dan melatih. Pengulangan menyebabkan kita lebih paham terhadap sesuatu. Dapat dikatakan bahwa practice makes permanent. If we practice the wrong thing, we will always be wrong. Jadi, kita harus berlatih yang baik. Karena latihan membuat permanen. Kalau yang dilatih salah terus, kita akan selamanya salah. Oleh karena itu, we have to learn from the best. Kita harus mendapatkan pembelajaran dari yang terbaik. Dan yang terakhir adalah inferential process. Proses penurunan pengetahuan atau penciptaan suatu kesimpulan dari interpretasi atas kejadian, keadaan, perubahan-perubahan yang terjadi yang merupakan hasil explicit knowledge codification atau outcome daripadanya. Pembelajaran dalam organisasi terjadi dengan melakukan maupun mengerjakan sesuatu. Namun, akuisisi pengetahuan dapat terjadi melalui interpretasi atas kejadian, perubahan, dan keadaan-keadaan dan hasil yang kita dapatkan. Di sini kita dapat melihat, oh kalau saya melakukan A, berarti hasilnya B. Atau saya melakukan B, perubahan yang saya dapatkan adalah C. Dari sana kita bisa menarik kesimpulan yang mana yang baik untuk perusahaan kita. Pengetahuan yang mana yang kita harus kembangkan ke depannya. Jika tadi saya membahas mengenai tacit knowledge, sekarang kita akan membahas mengenai kodifikasi, explicit knowledge, pengetahuan eksplisit yang dikodifikasi. Dapat kita lakukan dengan antara lain 3 hal. Yang pertama namanya cognitive map, yang kemudian adalah decision tree, yang terakhir adalah knowledge taxonomy. Berikut adalah penjelasan dan contohnya. Peta kognisi atau cognitive maps adalah peta yang mempresentasikan model mental dari pengetahuan individu yang membentuk kodifikasi yang baik. Model mental adalah simbol atau representasi kualitatif dari sesuatu dalam dunia nyata yang terkait dengan pemahaman indera kita sebagai manusia dalam kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita. Biasanya, dalam membuat suatu konsep map, atau kadang orang sebut mind mapping, cognitive mapping, kita mulai dengan suatu konsep. Contohnya di sini, apa itu knowledge worker? Di sana kita bisa menulis beragam ide dan mencoba menggabungkannya atau menghubungkannya satu sama lain. Oke, knowledge worker ada 2 jenis, karena knowledge juga ada 2 jenis contohnya, explicit dengan tacit. Dari tacit ke explicit kita bisa kodifikasi. Kemudian dari knowledge worker ini, kita bisa menaruh atau meletakkan beragam jenis kata-kata, istilah-istilah yang terkait, kemudian kita bisa kembangkan menjadi suatu cognitive map, sehingga kita mendapatkan suatu gambaran pengetahuan yang lebih utuh. Jenis kedua adalah decision tree atau pengambilan keputusan. Biasanya ini kita bisa lakukan untuk manajemen risiko. Contohnya di sini, ketika suatu perusahaan ingin memutuskan apakah mereka ingin mengkonsolidasi produk-produk yang sudah ada, atau mereka ingin menciptakan, memasarkan suatu produk baru. Di sini kita bisa akses risiko-risiko yang terlibat di pilihan masing-masing. Kalau produk itu yang kita sudah ada saja kita konsolidasi, apakah kita lakukan dengan memperkuat satu produk atau repurpose atau memposisikan ulang? Misalnya sebelumnya kita sudah memiliki produk pemutih. Sekarang karena tingginya kebutuhan akan disinfektan, produk-produk itu kita bisa repurpose atau purpose ulang pemutih sebagai disinfektan. Kita rebranding saja misalnya. Nah kemudian, bagaimana pasar akan bereaksi terhadap produk-produk ini? Apakah baik, menengah, atau buruk? Kalau produknya baru kita kembangkan, apakah kita ingin mengembangkannya cepat,
Misalnya di zaman pandemi ini kita memiliki potensi untuk mengeluarkan sesuatu produk dengan cepat, jadi kita kembangkan dengan rapid development, atau kita pelan-pelan, tapi kita benar-benar pastikan. Seperti contohnya dengan vaksin yang kita akan harapkan ke depannya. Vaksin ini apakah perlu dikembangkan dengan cepat atau dikembangkan dengan thorough? Artinya, everything is done thoroughly. Dia dikembangkan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Masing-masing ada risikonya dan pasar akan bereaksi tentunya atas masing-masing risiko ini. Ini disebut sebagai decision tree. Kadang tidak hanya kita bagi menjadi nama-nama seperti ini, tapi kita juga bisa assign value, berikan nilai terhadap masing-masing. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan yang mana memiliki faktor risiko yang paling rendah misalnya. Yang terakhir adalah knowledge taxonomy. Taksonomi adalah satu cara kita membagi semesta menjadi bagian, kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bagian, dan demikian seterusnya, sehingga membentuk seperti akar. Misalnya kalau ada pohon yang di dalam rumah, ada yang untuk landscaping atau di pekarangan, ada juga yang di nature atau di wild, yaitu tanaman-tanaman liar. Kalau yang di dalam rumah seperti apa? Apakah dia isi bunga atau tidak? Apakah dia berbentuk kaktus? Kalau yang di pekarangan seperti apa? Apakah dia pohon atau rumput misalnya, dan sebagainya. Demikian knowledge capture untuk tacit knowledge dan knowledge codification untuk explicit knowledge. Tentunya ada implikasi mengenai hal ini untuk organisasi. Yang penting untuk dilakukan, yang pertama adalah membangun suatu hubungan-hubungan mentoring antara yang senior, terutama yang sudah memiliki intuisi yang seperti saya sampaikan tadi, dengan yang junior. Bagaimana kita juga bisa mendorong communities of practice, di mana orang itu bisa mempraktekkan siklus manajemen pengetahuan ini, menangkap pengetahuan ini, dan nantinya juga membagikannya, mengimplementasikannya, mengakuisisinya. Kita harus pastikan bahwa knowledge sharing itu diberikan reward, karena salah satu sifat manusia adalah kita respon terhadap insentif. Ketika kita diberikan insentif atau reward, artinya, oh you've done a good job. Ini yang harus lebih dikembangkan lagi. Namun kita juga harus memproteksi privasinya orang. Karena kita terkait dengan belajar dengan antara orang lain, belajar dari orang lain juga. Dan yang terakhir, tujuan manajemen pengetahuan adalah untuk meruntuhkan tembok-tembok tinggi, melainkan yang harus kita lakukan adalah membuat jembatan. Menjembatani untuk menciptakan organizational memory. Karena organisasi itu punya memori, supaya dalam jangka panjang pengetahuan ini kita dapat retain atau kita pertahankan dan kita dapat kembangkan. Demikian yang saya dapat sharing hari ini. Have an inspiring day. Don't forget to subscribe and hit the notification button so you will get notice for further contents. Thank you guys.